Ya, pertama kan sebetulnya untuk Gorontalo itu bukan sesuatu yang pertama bagi saya setelah dari kantor pusat itu. Boleh nggak kami dibantu modalnya oleh Bank Iya, Indonesia? Nah, mereka mengatakannya bukan Bank Indonesia, tapi Bank BI. Nah, Gitu. ada salah satu yang biasanya masyarakat yang mereka itu apa ya, semacam komplain, Pak, kami ingin menukar misalnya uang kecil kepada bank, namun ternyata kami belum dilayani sepenuhnya. Nah, ini biasanya pengaduannya memang kepada kami. Seperti itu. Jadi kita saling kerjasama ini betul-betul kita upayakan dari mulai tingkat provinsi termasuk sampai ke kabupaten kota di Gorontalo. Halo teman-teman, Sobat Rupiah, Noau dan Uti masyarakat Gorontalo. Kita ketemu di episode keren nih. Jadi kita ketemu di Siniar, di program podcast yang memang dikhususkan untuk Noau dan Uti dan Sobat Rupiah di Gorontalo. Jadi teman-teman, Siniar ini sebenarnya sudah ada 2 episode sebelumnya ya. Jadi di episode yang audio yang teman-teman juga bisa nonton di kanal-kanal Spotify dan yang lain. Nah, kali ini spesial episode pertama yang ada videonya atau visual nih. Dan kerennya lagi, tamu pertama kita langsung dengan Kepala Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Gorontalo dong, Pak Dianugraha. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Mas Iswan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Deg-degan sih sebenarnya. Episode 1 langsung dengan ketuanya nih, ya, kepalanya gitu. Terima kasih loh sudah memberikan kesempatan saya untuk langsung, ini terkenal sekali di saya dengar ini. Ya Allah, terima kasih. Tapi kan yang lebih terkenal kalau di kalangan perbankan itu Bapak nih. Pak, ini enak kita ngobrol nih ya Pak ya. Saya izin mungkin ngulik ya, biar masyarakat Gorontalo, Sobat Rupiah Gorontalo juga bisa tahu sosok Pak Dianugraha itu seperti apa nih. Pak, ini saya udah dapat profil Bapak. Bapak itu kan dari 95 ya? Iya, betul. 95 masuk di Bank Indonesia. Bank Indonesia ya? Iya. Udah lama banget, udah berapa tahun ya? Udah mau 20 tahun ya? 19 lebih. tahun? Udah lebih. Udah lebih, oh iya, udah lebih dari 95 ya? Iya. Cuman pertanyaannya gini Pak, ini kan S1-nya Bapak dari Pajajaran nih. Iya. S2-nya di USU ya? Iya, betul. Nah, kenapa pilih perbankan Pak? Nah, itu dulu nih. Kenapa pilih perbankan? Baik, Mas Iwan, Sobat Rupiah, warga masyarakat Gorontalo, Uti yang saya hormati. Ini menarik ya mengenai latar belakang. Saya kuliah itu mengambil Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Cita-cita awal itu adalah seorang akuntan. Bekerja di sebuah kantor akuntan seperti itu. Tetapi sebetulnya saya ini ada darah perbankan. Karena kakek saya itu juga bekerja di perbankan dan ibu saya juga bekerja di salah satu bank BUMN. Oh, banker sejati nih keluarga. Waktu itu juga tidak salah dong, saya juga bercita-cita untuk bekerja di bank. Iya. Nah, tetapi ternyata perjalanan waktu, walaupun saya sebetulnya pernah juga bekerja di 2 kantor akuntan publik ya, waktu di Bandung. Itu waktu saya menjelang lulus kuliah. Nah, jadi kemudian masih kuliah nih sudah menjadi semacam asisten auditor. Jadi mempraktekkan ilmu yang saya peroleh untuk kemudian dicoba gitu ya. Dan kebetulan yang menjadi pimpinan saya juga itu dosen pembimbing saya juga. Jadi beliau yang meminta saya untuk turut bantulah di kantor akuntannya. Udah cari duit juga ya. Betul. Perjalanan waktu yang namanya kita baru lulus ya, kita melamar ke berbagai perusahaan. Ya, termasuk salah satunya adalah Bank Indonesia. Gitu ya. Namun ternyata dalam perjalanan waktu lagi nih, yang pertama perusahaan yang secara resmi saya ini diangkat sebagai officer itu adalah bank, yaitu di bank asing campuran dengan Bank Indonesia, namanya waktu itu Sumitomo Niaga. Sekarang sudah merger, sudah berbagai macam ya. Sudah ganti nama. Itu pengalaman pertama saya itu. Begitu lulus bekerja resmi pertama aja saya itu adalah di Jakarta. Jadi saya hijrah dari Bandung ke Jakarta untuk bekerja di Sumitomo Bank gitu ya. Nah, tetapi ternyata waktu di Sumitomo Bank itu ada teman saya yang kebetulan melamar ke Bank Indonesia. Saya juga sebetulnya sudah lama juga melamar gitu ya. Dan tak lama kemudian teman saya di Sumitomo Bank itu kemudian diterima dan diumumkan bahwa dia lulus diterima sebagai salah satu calon pegawai tetap Bank Indonesia. Nah, ternyata seperti istilahnya gayung bersambut, tak lama kemudian saya juga memperoleh informasi yang sama bahwa saya juga diterima dalam arti diberikan kesempatan untuk ikut seleksi
lumayan lama waktunya, kalau tidak salah itu 9 bulan ya. Lama banget. Jadi mulai dari seleksi awal sampai dengan tahap seleksi terakhir dinyatakan lulus, kemudian saya dinyatakan ikut pendidikan Bank Indonesia itu ya hampir kurang lebih 1 tahun. Jadi tahun 1995 itu saya ingat di bulan Juni saya diangkat setelah mengikuti pendidikan selama 1 tahun tuh. Oh, berarti ikut pendidikan ini belum tentu keterima, Pak ya? Jadi tahap seleksi, kemudian dinyatakan lolos, ikut pendidikan. Nah, pendidikan ini belum tentu diangkat bersamaan gitu. Misalnya katakanlah kurang dari nilai pendidikannya atau misalnya ada satu dan lain hal sehingga diangkat terganggu pengangkatannya. Jadi itu ceritanya dari mulai cita-cita di bank, kemudian ternyata saya sempat bekerja di bank walaupun bukan bank di tempat dulu ibu saya bekerja, misalnya seperti itu. Namun ternyata saya diterima dan sampai sekarang saya bersyukur bukan lagi di bank tapi di Bank Sentral Republik Indonesia. Sentralnya, satu-satunya bank sentral di Indonesia kan adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia itu. Itulah. Nanti kita cerita apa bedanya ya. Iya nih teman-teman Sobat Rupiah ini kan pasti bingung nih. Apa sebenarnya sih bedanya kenapa Bank Indonesia itu apalagi di Gorontalo itu kok tidak ada nasabah dan sebagainya, nanti kita akan cerita itu. Cuma Siap. saya masih tertarik banget nih soal Pak soal profilnya Bapak, kemudian juga keluarganya dari sisi perbankan semuanya nih. Ini atau jangan-jangan nanti ini akan menurun juga ke anak-anak juga nih, harus di perbankan dan sebagainya nih. Cuman ini Pak, ini kan dari bank konvensional lah istilahnya, bank asing dan sebagainya, tiba-tiba langsung ke gayung bersambut langsung ke Bank Indonesia. Sempat kepikiran nggak Pak bahwa oke deh mungkin ini jenjang karir saya terakhir bakalan habis-habisan deh di Bank Indonesia, atau kepikiran tetap ada satu mimpi yang Pak Dian pengen gitu buka jasa akuntan publik sendiri atau ya kembali ke basic keilmuan Bapak. Ini ada cerita menarik sebelum saya kemudian menyatakan untuk melabuhkan hati ya ke Bank Indonesia, di mana pada saat itu kan ceritanya saya sudah bekerja di Bank Sumitomo Niaga gitu ya. Nah, di Sumitomo Niaga ini saya juga memperoleh panggilan sebetulnya untuk tes ada 2 bank pemerintah. Saya ingat kalau tidak salah ada lagi itu 2 bank pemerintah dan ada beberapa juga perusahaan yang lain, ada juga bank swasta. Bank swasta juga. Itu proses-prosesnya itu kira-kira hampir bersamaan gitu ya. Jadi ada yang hampir ke wawancara terakhir, kemudian ada yang proses, biasanya ada semacam diskusi gitu, diskusi kelompok gitu ya. Nah, tapi dari semua itu kenapa saya memilih itu? Karena rupanya waktu saya di Sumitomo Niaga, saya baru ingat karena saya bekerja di back office di bagian accounting, memang beberapa kali kita menyampaikan laporan bulanan ke Bank Indonesia. Ikut menerima inilah. Jadi sedikit mungkin saya juga sudah mulai tahu mengenali apa sih tugas Bank Indonesia, hubungannya dengan perbankan dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian saya bekerja, namanya Sumitomo itu kan dia bank Jepang. Di Sumitomo Bank itu perkenalkan namanya kultur bekerja, yaitu long life employment. Ya, di mana seseorang itu bekerja dalam jangka waktu yang lama, sampai pensiun. Dan itu mematri betul di dalam hati saya gitu ya. Jadi kemudian saya bertekad gitu kan, bahwa ketika saya sudah masuk ke Bank Sentral Republik Indonesia, inilah hidup saya, inilah jiwa saya. Sehingga saya bertekad, inilah saya tidak punya pilihan lain dan tidak punya kepikiran lain untuk bekerja di tempat lain gitu ya. Jadi saya betul-betul mengabdi seumur saya memang masih diberikan kesempatan untuk bekerja di Bank Indonesia. Ya itulah yang kemudian menjadikan saya ini ya begitu masuk tuh, karena saya sudah punya didikan yang Jepang tadi ya, long life employment, saya menjadikan Bank Indonesia ini ya dari mulai awal sampai nanti insya Allah pensiun di Bank Indonesia. Keren teman-teman ya, tepuk tangan. Menarik banget gitu, dari 95 loh sampai hari ini gitu. Nah, ini kan berarti ada jenjang karirnya dong Pak di Bank Indonesia sendiri. Jadi Bapak masuk setelah terterima di tahun 95 itu nggak langsung serta-merta jadi kepala perwakilan. Betul. Berproses ya? Berproses, betul. Jadi kami ini kan ketika menandatangani komitmen, perjanjian, kontrak kerja sebagai pekerja tetap itu, ada salah satu pasal yang mengatakan bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Bank Indonesia ini tidak hanya berada di Jakarta, tapi di berbagai daerah juga ada. Makanya penempatan saya ketika pertama kali
semacam inaugurasi ya kelulusan pendidikan itu kan di Jakarta semuanya. Nah setelah itu kemudian ditempatkan disebar ke berbagai daerah. Penempatan pertama adalah di Provinsi Lampung. Oke. Ya, saya 4 tahun di Provinsi Lampung, kemudian pindah ke Provinsi Sumatera Utara 3 tahun. Setelah itu pindah sekaligus promosi ke kantor perwakilan Bank Indonesia Sibolga, gitu ya 1,5 tahun kalau tidak salah. Setelah itu mutasi ke kantor pusat, di kantor pusat di Departemen Keuangan, gitu ya. Lagi ke daerah. Di Departemen Keuangan, kemudian saya ke daerah lagi. Saya alhamdulillah memperoleh promosi ke kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, setelah itu kemudian memperoleh mutasi lagi untuk refreshment ke kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Kalau di Provinsi Sulawesi Tenggara itu sebagai kepala perwakilan. Nah, kemudian ke kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang tipikal kelasnya lebih tinggi, gitu ya. Tentu saya menyesuaikan jabatannya. Setelah di Jawa Tengah, kemudian saya mutasi ke kantor pusat lagi, ke Departemen Regional. Nah, di Departemen Regional, setelah itu kemudian memperoleh kesempatan mutasi lagi ke kantor perwakilan Bank Indonesia Gorontalo. Ya, dari 2003 sampai kembali menjadi ini kepala perwakilan lagi, menyesuaikan jabatannya gitu. Nah, ini menarik Pak. Ini kan dari zaman dulu itu sudah keliling, sudah ke berbagai daerah. Nah, di Gorontalo sendiri Pak, ada biasa kan milenial itu bilang ada culture shock gitu. Ini. Waktu Bapak ke Gorontalo pertama kali, itu apa yang Bapak rasakan lihat suasana Gorontalo Pak? Ya, pertama kan sebetulnya untuk Gorontalo itu bukan sesuatu yang pertama bagi saya setelah dari kantor pusat itu. Karena waktu saya masih menjadi kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, saya beberapa kali tuh diundang oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, yaitu untuk menghadiri yang namanya Festival Karawo. Ada kurang lebih 2-3 kali ya, termasuk menghadiri pengukuhan kepala perwakilan yang di sini gitu ya. Nah, yang kesan pertama adalah tentunya masalah culture-nya ya, di mana tentu masyarakat Gorontalo itu sangat religius gitu ya. Kemudian ada beberapa saya melihat di sini kan ada peninggalan waktu zaman perjuangan zaman dulu ya. Ada beberapa heritage dan segala macam gitu ya. Dan itu terpatri di dalam pikiran saya. Gorontalo sangat indah gitu ya. Sangat indah. Dan kemudian waktu saya di Departemen Regional, saya diundang lagi oleh kepala perwakilan waktu itu di sini sampai 2 kali. Dalam hati saya ini ada apa ya? Saya sudah mulai ada sesuatu ya. Ada apa ya gitu ya. Gitu. Dan ya itu masya Allah ya, itu sunatullah bahwa ternyata saya dipercaya kembali untuk kembali ke Gorontalo sebagai kepala perwakilan gitu ya. Itu sungguh merupakan sesuatu yang bagi saya bersyukur ya, karena bagi saya sendiri sih dapatkan dimanapun itu adalah tugas pengabdian yang mulia. Nah, jadi saya berusaha untuk semaksimal mungkin apa yang saya mampu diberikan untuk lembaga saya dan juga untuk masyarakat di mana saya tinggal. Keren. Nah ini Pak, ini pasti teman-teman di Gorontalo, ini yang nonton saat ini, Sobat Rupiah di Gorontalo, ini pengen tahu nih, ada banyak sekali sebenarnya. Saya juga dulu pernah di perbankan, tapi bukan di BI sih, perbankan seperti biasa gitu. Cuman banyak sekali mungkin masyarakat yang nonton, Sobat Rupiah yang nonton, itu tidak bisa membedakan gitu. Sebenarnya apa sih Bank Indonesia dan apa bedanya Pak dengan bank-bank yang lain gitu, bank konven yang lain yang mungkin mereka simpan uang di situ dan sebagainya gitu. Bapak sebagai orang yang paling expert nih, core of the core kan sudah kepalanya gitu, pasti paham lah gitu. Saya ini kan hampir 29 tahun ya di Bank Indonesia. Bulan depan insya Allah saya 29 tahun gitu ya. Nah, sehingga pengalaman mengenai bank dengan Bank Indonesia itu apa yang dulu saya biasa dengan masyarakat gitu kan, bergaul, bersosialisasi, berinteraksi. Nah, ternyata seiring dengan berjalan waktu mindset mengenai bank dengan Bank Indonesia itu sampai sekarang ternyata masih ada. Jadi masih ada sebagian masyarakat juga termasuk generasi milenial yang mereka masih bingung nih. Benar. Jadi menyangka kalau misalnya UMKM misalnya, Pak, boleh nggak kami dibantu modalnya oleh Bank Indonesia? Nah, mereka mengatakannya bukan Bank Indonesia, tapi Bank BI. Bank BI, Bank BI berarti konotasinya kalau Bank BI itu banknya apa gitu kan, yang kira-kira hampir sama dengan perbankan gitu ya. Akhirnya tentu dalam kesempatan ini kami berupaya untuk terus-menerus mensosialisasikan, mengedukasi kepada masyarakat bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Tentu pengaturan ketentuannya ada di Undang-Undang Dasar, ada di Undang-Undang khusus mengenai itu. Nah, sementara perbankan juga ada pengaturan sendiri gitu ya. Yang membedakan itu jelas kami sebagai regulator.
Ya. Kemudian perbankan itu ada beberapa yang memang diatur berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Di sisi lain juga ada OJK. Nanti kita juga lihat nih apa bedanya dengan OJK. Ya, OJK juga memiliki kewenangan terhadap perbankan. Beda lagi tuh ya. Jadi beda, misalnya kami tidak diberikan kewenangan untuk meminjamkan, misalnya seperti itu. Tapi kami mengeluarkan kredit, kami seperti seolah-olah dalam tanda kutip nasabah misalnya, atau stakeholder kami juga perbankan di dalamnya, kan ada sistem pembayaran. Gitu ya. Peredaran uang itu kan bukan dilakukan Bank Indonesia sendiri, tapi melalui sistem perbankan. Itu yang paling mudah membedakannya gitu. Berarti itu. Secara simpel itu adalah Bank Indonesia ini nasabahnya itu bank-bank yang ada di Indonesia. Iya, di antara lain. Nanti nasabah, tanda kutip, karena kan harus ada berdasarkan sistem pembayaran, termasuk juga berkonotasi bahwa wah, Bank Indonesia berarti memiliki konotasi mengambil untung dong, profit. Padahal sebetulnya tidak. Beda. Karena anggaran kami juga berbeda gitu kan dengan perbankan, pembiayaannya segala macam. Itu yang barangkali untuk masyarakat Sobat Rupiah, No OT dan sebagainya, supaya nanti lebih memahami nih, meningkatkan lagi pemahamannya mengenai perbedaan antara Bank Indonesia dengan bank komersil dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mau butuh modal dan sebagainya jangan ke BI gitu. Ya. Tapi BI dapat memfasilitasi, membantu bagaimana caranya supaya bankable. Nanti kita cerita mengenai menjadikan UMKM ini yang layak untuk dibiayai oleh perbankan. Nah, itu keren tuh Bang. Ini pasti yang ditunggu-tunggu teman-teman. Tapi ya mungkin kita akan coba episode-episode berikutnya karena kita bahas UMKM. Menarik tuh, karena banyak sekali tanya, kalau misalnya UMKM sudah dibina BI, bagaimana profilnya seperti itu kan? Karena memang kami upayakan itu dilakukan end to end. Ada beberapa aspek, tapi mungkin tidak dalam kesempatan ini, nanti dalam segmentasi berikutnya kita ceritakan. Sampai maghrib Pak kita nanti ya. Kalau misalnya kita bahas. Cuman itu tadi nih. Nah, ini kan berarti udah clear ya. Mungkin teman-teman Sobat Rupiah udah mulai kebayang nih apa sebenarnya perbedaan antara Bank Indonesia sama bank komersil yang ada di Indonesia. Nah, sekarang sama OJK nih Pak. OJK ini kan berarti relatif agak baru karena dulu kan belum ada nih OJK. Gitu. Nah, ini bedanya sama BI apa lagi Pak? Ya, ini lahir OJK itu karena ketentuan undang-undang ya. Ketentuan undang-undang yang mengatur adanya pengaturan kembali kaitannya dengan pengawasan perbankan. Namun sampai dengan saat ini memang masih ada sebagian yang masyarakat kita biasanya ada dua hal ini. Pertama dalam proses pengaduan konsumen ya, nasabah misalnya. Ketika mereka merasa semuanya ke BI gitu kan. Walaupun sebetulnya secara undang-undang yang mengatur mengenai itu adalah kewenangan dari OJK. Yang kedua adalah kaitannya dengan debitur ya. Mungkin sebagian di antara kita rata-rata sebagai debitur ya, walaupun mungkin dalam skala kecil sebagai pemegang kartu kredit misalnya. Mau kan kita juga sebagai debitur. Atau pinjaman jangka menengah, jangka panjang untuk KPR atau kendaraan dan sebagainya. Itu juga bagian dari debitur ya seperti itu. Nah, dari dua hal ini kaitannya yang pertama tentu bahwa misi kami adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, OJK itu kan mereka pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh pelaku industri keuangan di Indonesia, baik bank maupun non-bank. Nah, kemudian ada beberapa hal. Ini kita berbicara dulu mengenai kewenangannya ya. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga dan mengatur sistem pembayaran, kemudian menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara kalau untuk OJK kan mewujudkan terselenggara seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, kemudian mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, ada yang terakhir nih, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang kaitannya dengan hubungannya dengan pengawasan perbankan. Nah, oleh itu perbedaan yang kami terangkan misalnya untuk pengaduan, yang kaitannya misalnya masyarakat bagaimana nih kalau misalnya ada saldo rekening. Nah, ini yang tiba-tiba saldo rekening tiba-tiba berkurang tanpa merasa misalnya ini kan itu sampaikan aduannya kepada otoritas jasa keuangan sehingga nantinya akan memediasi. Itu yang dulu dilakukan adalah Bank Indonesia, tapi karena sekarang sudah ada OJK yang melakukan itu. Fungsinya betul. Jadi kaitannya dengan pengaduan konsumen. Nah, kalaupun misalnya diajukan kepada kami karena di sini belum ada kantor perwakilan OJK, itu kami tetap menerima untuk kemudian kami fasilitasi, kami komunikasikan, kami teruskan ke OJK yang kantor perwakilannya ada di Manado. Berarti di Gorontalo belum ada OJK. Betul, yang di Manado itu membawahkan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Maluku Utara. Ada aja di Manado. Mudah-mudahan ya kita lihat ya, mudah-mudahan ada OJK juga di Provinsi Gorontalo gitu ya. Berkurang juga ini aduan masyarakat nggak lagi ke BI tapi ke OJK ya. Tapi tetap kami fasilitasi dan kami jelaskan juga karena memang dulu kami tangani sebelum ada OJK gitu ya. Nah, yang kedua adalah kaitannya dengan BI checking ya. Karena sekarang masyarakat sudah terbiasa
Ya mereka dengan pasti mengatakan karena BI checking. Iya, betul. Nah, padahal sebetulnya seiring dengan sudah adanya OJK, nah untuk yang namanya pemeriksaan profil dari debitur atau calon debitur, sekarang ada yang namanya SLIK ya. SLIK itu singkatan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan. Itu yang di bawah kewenangan OJK gitu ya. Sehingga nanti kalau masyarakat ingin mengajukan pinjaman atau melalui leasing dan sebagainya, kemudian mereka melakukan cek misalnya gitu kan, ya, walaupun di berbagai iklan kita lihat kan, ya, benar, tanpa BI checking, tapi BI checking, karena bukan kewenangan kami tidak bisa apa-apa, karena itu memang kewenangan OJK. Jadi semuanya tetap harus ada 5C ya, kaitannya dengan syarat-syarat untuk debitur tadi. Jadi kami jelaskan kepada Sobat Rupiah, kepada warga masyarakat Gorontalo, Uti, kaitannya dengan perbedaan ini. Jadi ke depan kita terbiasa mungkin membiasakan dengan SLIK-nya, kaitannya dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan. Kalau kita ingin tahu apakah kita memungkinkan untuk dibiayai dan sebagainya. Seperti itu. Oke, nah ini menarik Pak, tentang SLIK ini. Dulu kan memang BI checking nih namanya, sekarang kan sudah dibiasakan dengan SLIK. Nah, dulu kan kalau misalnya kita ingin jadi debitur gitu kan, kita masukin berkas ke bank komersial gitu, lalu kemudian mereka melakukan BI checking dan sebagainya gitu. Kita taunya kita bermasalah itu ketika keluar BI checking dari bank ini. Nah, kalau sekarang masyarakat bisa nggak Pak, masyarakat itu ngecek sendiri gitu, secara mandiri tentang profil keuangan mereka, apakah mereka bisa meminjam di bank atau enggak gitu. Mereka ngecek sendiri BI checkingnya atau SLIK-nya. Iya, sebetulnya kalau secara format, pola, sistem itu relatif tidak jauh berbeda. Jadi artinya memang yang sistem yang sekarang digunakan kan sebetulnya itu X dari BI checking. Nanti ada aturan sendiri dari OJK yang menyempurnakan atau melengkapi. Tapi intinya di zaman digitalisasi ini biasanya memang diprioritaskan untuk dilakukan secara digital dengan cara online, pengecekan yang bersangkutan. Berarti bisa sendiri ya? Bisa sendiri. Namun kadangkala masyarakat kan ingin langsung gitu kan. Nah itu juga waktu kami masih di BI itu juga dilakukan dua cara ya dengan cara ataupun masyarakat bisa datang misalnya waktu itu masih ada kalau tidak salah di kantor pusat di salah satu lobi gedung di situ masyarakat ada semacam di situ komputer atau apa mereka bisa ngecek sendiri. Kayak kita ke bandara, ke bandara kan bisa check-in sendiri, online check-in, ini cek gitu kan, ini juga demikian. Nah mungkin kalau untuk lebih lengkapnya nanti bisa diundang OJK. Bisa nih. Membicarakan mengenai SLIK tadi supaya clear bagi masyarakat. Tugasnya OJK nanti orang OJK protes nih ya gitu. Saya coba membatasi untuk tidak masuk ke dalam ini ya biar nanti teman-teman dari OJK untuk menjelaskan. Nah, keren-keren nih. Berarti apa namanya? Ini udah clear ya Sobat Rupiah, teman-teman Nau dan Uti, masyarakat Gorontalo. Jadi beda nih. Bank komersial seperti bank yang Anda kenal sekarang dan kemudian Bank Indonesia sama OJK. Ini clear perbedaannya gitu. Nah, cuman mungkin masyarakat Gorontalo kan udah tahu nih sudah dengan podcast ini, dengan siniar ini, mereka sudah tahu nih OJK sama BI itu seperti apa. Oke, berarti kita bisa membedakan nih. Nah, sekarang mungkin masyarakat pengen tahu Pak, kalau misalnya di konteks di Gorontalo sendiri, tugas dan wewenang dari Bank Indonesia sendiri kalau misalnya di Gorontalo itu seperti apa sih Pak? Iya. Secara nasional sebetulnya hampir sama juga dengan di daerah. Jadi kami ini ibarat kepanjangan tangan, kewenangan dari yang ada di kantor pusat. Ya, antara lain misalnya kaitannya dengan menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Salah satunya tentu kita menjaga inflasi, pengendalian harga di daerah supaya nanti harga-harga terutama bahan pokok ini tidak bergejolak. Karena ketika itu harga bergejolak, itu nanti akan merasakan dampak langsung adalah masyarakat ya. Karena mereka tidak memiliki kepastian mengenai harga bawang saat ini, harga bawang putih, harga rica misalnya, harga daging, harga beras, semua mesti dikendalikan. Ini sebetulnya tugas bersama. Jadi antara pemerintah dengan kami tentu mensupport gitu kan, supaya nanti ini betul-betul bisa tadi itu. Nah, tentu saja kita juga menjaga yang namanya tingkat pendapatan petani ya, yang sampai mereka juga harga ditekan terlalu rendah, kemudian petaninya mereka tidak juga teriak karena pokok produksi mereka misalnya lebih tidak bisa meng-cover daga itu. Tentu ada strategi caranya supaya itu sehingga indeks petaninya tetap berada di posisi yang layak untuk mereka. Nah, sementara untuk masyarakat sebagai konsumen langsung membeli itu juga tetap dalam kemampuan daya beli gitu ya. Saya sedikit lagi kaitannya dengan yang
perbankan tadi, ya ini hubungannya adalah di sistem pembayaran, terutama yang sistem pembayaran tunai dan non tunai. Sehingga kami bekerja sama kaitannya dengan Kris. Kris ini adalah pembayaran non tunai, ya ada di fitur ini ada di berbagai aplikasi ya, di mobile banking ada, kemudian di yang non perbankan juga ada, misalnya di OVO, di GoPay, di Dana juga sama. Dan kami sudah dari beberapa tahun yang lalu meng-campaign ini. Sampai dengan tahun ini dan juga tahun yang akan datang. Sudah punya kris kan? Oh, sudah punya. biasa menggunakan kan? Usaha saya juga ada krisnya. Menggunakan krisnya. Bagus kalau gitu. Nah, termasuk yang satunya lagi adalah yang tunai. Sehingga kami memang bekerja sama dengan perbankan untuk mengedarkan uang rupiah supaya masyarakat memperoleh uang yang layak edar. Nah, ada salah satu yang biasanya masyarakat yang mereka tuh semacam komplain, Pak, kami ingin menukar misalnya uang kecil kepada bank, namun ternyata kami belum dilayani sepenuhnya. Nah, ini biasanya pengaduannya memang kepada kami karena kami yang memiliki kewenangan untuk mengedarkan uang supaya masyarakat teman-teman juga tahu gitu ya. Dan biasanya kami KP-kan kepada perbankannya untuk mereka juga harus melayani kaitannya dengan penukaran uang kecil seperti itu. Itu biasanya di menjelang HBKN Idul Fitri dan sebagainya itu biasanya ramai masyarakat memang butuh untuk bayar zakat, untuk ya kasih keponakan misalnya seperti itu kan. Uang baru seperti itu. Nah, kembali ke fungsi di daerah, yang kedua tadi ya kelancaran sistem pembayaran, memastikan yang non tunai misalnya jaringan kris dan sebagainya. Kemudian kita juga punya namanya BIFAS misalnya seperti itu kan. Kemudian juga untuk yang tunainya sampai ke pelosok negeri. Nah, terakhir kami juga kemarin melakukan perjalanan ke salah satu desa ekstransmigrasi itu di daerah Wonosari, Kabupaten Bualemo, salah satunya untuk bertemu dengan masyarakat secara langsung, melihat secara langsung peredaran uang rupiah di mereka. Seperti apa? Karena kami ingin uang yang berada di tangan-tangan masyarakat itu masih dalam kondisi yang uang yang layak edar gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang sudah kumuh atau misalnya sudah terlalu lusuh, itu tentu harus kita tarik ya. Supaya nanti tetap bersih, sehat dan sebagainya. Itu ditukar nggak, Pak? Nah, itu bisa ditukar, termasuk yang mungkin ada sebagian masyarakat yang menyimpan uang logam ya. Itu juga kalau mereka merasa aduh gimana nih nggak bisa ya, tentu nanti kami ada ini juga khusus untuk membuka penukaran uang logam juga seperti itu. Jadi kami juga memastikan untuk alat pembayaran yang sah sebagai bagian dari cinta bangga paham rupiah itu adalah masyarakat memahami. Makanya di berbagai tempat termasuk dengan pendidikan nih, kami sudah bekerja sama. Tahun lalu kami bekerja sama untuk pendidikan di tingkat SMA, SMK ya. Memastikan modul ajar untuk kris dan cita bangga paham rupiah itu juga diajarkan kepada para siswa didik ya di SMA tahun lalu. Nah, tahun ini kami pilot project di Kota Gorontalo untuk tingkat mulai dari SD, SMP, SMP karena SMK kan kewenangan dari provinsi. Tahun lalu sudah dilakukan. Dan ternyata sambutannya luar biasa. Dari pemerintah kota, dari kepala dinas, dari guru-guru, sampai mereka ada SK ya untuk memastikan bahwa ini betul-betul dikawal. Jadi nanti masyarakat itu bukan hanya mereka tahu, oh di sini ada semacam gambar penari, gambar alam, gambar tumbuh-tumbuhan, tapi mereka tahu persis cinta itu seperti apa sih terhadap rupiah, bangga itu seperti apa sih gitu kan. Kemudian paham itu seperti apa. Iya kan, ya ada jangan diremas, jangan di staples lah, jangan di staples, seperti itu kan. Sehingga kenapa demikian? Supaya rupiah kita ini awet ya. Jadi kalau misalnya peredaran cukup lama, nanti tentu untuk pembuatannya pun tentu kita bisa hemat juga. Itu kan kaitannya juga dengan untuk negara juga seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah menjalankan fungsi the lender of the last resort, ini tentunya kaitannya dengan yang biasa dilakukan oleh bank sentral dimanapun di dunia ya, kaitannya dengan ini. Nah, kemudian yang terakhir nih yang sangat melekat di daerah itu adalah turut serta di dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi kami juga tentu memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, kepada Pak Gubernur, kepada Wali Kota, Pak Bupati, apa sih sumber-sumber alternatif pertumbuhan ekonomi baru yang sekiranya itu bisa kita andalkan. Salah satunya misalnya melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, UMKM binaan kami juga di dalam rangka mendukung itu. Nah, selama ini kan untuk provinsi kita itu diupayakan juga bisa ada sumber pertumbuhan yang baru ya, karena relatif memang ketinggalan. Beda dengan yang provinsi yang mungkin punya tambang misalnya gitu kan, karena secara agregat juga mereka tumbuh pesat seperti itu. Nah, tentu dengan dukungan kita semua, mari NUT, masyarakat, warga Gorontalo dan seluruhnya juga
kita terus berupaya untuk sama-sama hand in hand dalam rangka bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Berarti memang bukan hanya sekedar untuk regulasi keuangannya saja, tapi ikut serta juga untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah itu bisa meningkat juga ya? Iya betul. Karena kan ini menjadi hal yang satu ini ya, antara pertumbuhan ekonomi dengan kestabilan tadi ya, nilai rupiah diwujudkan di dalam bentuk menjaga kestabilan harga, kemudian bagaimana stabilitas sistem keuangan, jadi perbankan juga kita tetap pertahankan stabilitasnya misalnya. Kemudian yang berikutnya yang nanti akan kita bahas adalah apa sih upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah untuk menjaga harga-harga tadi. Benar-benar. Nah ini menarik nih, tadi sempat dibahas juga nih soal inflasi gitu Pak. Soal inflasi. Nah kemarin juga saya sempat baca berita nih bahwa Mendagri itu menegur gitu PJ Gubernur kita karena inflasi di Gorontalo itu lumayan tinggi gitu. Nah sebenarnya secara ini Pak, ini orang dalam nih ya Pak, teman-teman Sobat Rupiah, ini orang dalam langsung yang kita ngomong nih yang berhubungan sama inflasi. Nah kira-kira kalau inflasi di Gorontalo itu seperti apa sih Pak? Gitu. Inflasi ini kan pergerakan harga-harga ya. Benar. Sederhananya seperti itu. Kenapa kita concern terhadap inflasi ini? Karena supaya daya beli masyarakat tetap terjaga gitu ya. Nah, sebetulnya inflasi itu yang istilahnya itu yang selama ini kita dengar kan ada 3. Yang mantuman. Jadi hitung pergerakan harga antara bulan saat ini dengan bulan kemarin. Kemudian year to date. Antara tahun lalu, akhir tahun ya Desember dengan kondisi bulan sekarang. Kemudian yang satu lagi ada year on year. Ya, kondisi bulan ini misalnya bulan ini adalah bulan Mei misalnya dengan bulan Mei tahun lalu. Nah ini sebetulnya hal yang perlu kita pahami secara clear. Karena kalau tidak nanti bisa bias kesimpulannya. Gitu ya. Nah untuk kondisi katakanlah misalnya untuk mantuman ya per April 2024 untuk Provinsi Gorontalo ini gabungan ya agregat dari inflasi yang ada di Kabupaten Gorontalo dengan yang ada di Kota Gorontalo itu sebesar 0,57%. Ini mantuman ya, membandingkan dengan bulan lalu. Ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,81%. Berarti sebetulnya, iya betul, sudah ada upaya sebetulnya dari pemerintah daerah gitu kan, bersama stakeholder terkait termasuk bersama kami juga untuk bagaimana menjaga harga-harga ini jangan sampai terus melambung tapi lebih stabil gitu kan. Nah kemudian bagaimana secara year to date-nya? Jadi Desember tahun lalu dibandingkan dengan bulan April. Nah untuk Provinsi Gorontalo tercatat deflasi malah sebesar negatif 0,7%. Lebih rendah dari capaian nasional yang malah inflasi sebesar 1,9%. Jadi dari dua istilah ini sebetulnya relatif untuk inflasi di Gorontalo terjaga sebetulnya. Namun ya tentu berdasarkan rakor di Kemendagri ada satu lagi indikator yang selama ini menjadi acuan, yaitu inflasi tahunan year on year ya, di mana tadi saya jelaskan membandingkan antara bulan April 2024 dengan bulan April 2023. Yang tercatat untuk yang sekarang ini adalah 4,65%. Ini lebih tinggi dari nasional. Kenapa? Gitu ya. Ini yang kena marah nih sebenarnya. Kenapanya ini ya? Ini lebih dalam lagi nih. Sudah mulai kita coba untuk NUT, warga masyarakat dan juga sobat-sobat rupiah ya untuk kita sama-sama untuk mendudukan ini sesuai dengan kedudukannya. Nah ini karena pertama adalah kaitannya dengan adanya kota IHK baru, yang namanya adalah kota IHK baru. Di mana tahun 2023 itu hanya kota Gorontalo yang dihitung. Nah mulai Januari 2024 masuk kemudian Kabupaten Gorontalo, sehingga ada 2 kota IHK yang dihitung, dia menjadi angka provinsi gitu ya, seperti itu. Berarti ketika di pusat itu ngomong soal inflasi Gorontalo, itu bukan seprovinsi Gorontalo ya Pak? Itu sebetulnya sudah berbicara mengenai provinsi. Tapi pada saat rakor dengan Kemendagri juga kan masing-masing dibedah juga. Kabupaten berapa, kota berapa misalnya. Begitu sama dengan daerah lain juga demikian. Jadi ada inflasi provinsi, ada inflasi kabupaten kota berdasarkan kota secara spesial seperti itu, ya. Karena datanya memang ada gitu ya. Nah berdasarkan hitung-hitungan sendiri, ternyata untuk yang Kabupaten Gorontalo itu dari aspek bobot, ya bobot itu artinya berarti kan kalau misalnya ada 2, kalau 50-50 artinya bobotnya sama. Tapi kalau salah satu 60-40 berarti kan ada berbeda. Nah berdasarkan penjelasan dari BPS disampaikan bahwa bobot Kabupaten Gorontalo itu lebih tinggi dibandingkan dengan kota. Kenapa? Salah satu indikasinya adalah karena Kabupaten Gorontalo penduduknya lebih banyak. Benar. Lebih banyak.
Kemudian juga dari aspek komoditas yang dihitung ya lebih sedikit di awal ya, sehingga dengan demikian itu langsung berdampak ketika ada pergerakan contoh harga beras di bulan pertama Januari, Februari, Maret itu bersamaan dengan dampak dari El Nino, kemudian juga masa panen kita juga mundur karena masa tanam mundur misalnya, itu kan sangat bergejolak ya, di mana inflasi Kabupaten Gorontalo tuh sangat tinggi, di atas 4% misalnya. Mayoritas gitu kan. juga pertanian di sana. Betul, sehingga karena itulah kemudian ketika digabungkan menjadi inflasi Provinsi Gorontalo itu tinggi seperti itu. Karena basis dari perhitungan IHK-nya Kabupaten Gorontalo memang tahun lalu rendah. Otomatis ketika harga beras tahun ini katakan ada 18.000, tahun lalu 12.000, kan jomplang sekali kan? Oke, benar-benar. Seperti itu yang menyebabkan kenapa year on year-nya jadi tinggi. Banget, tapi untuk mantuman year to date-nya relatif terjaga, bahkan ada yang bahkan deflasi. Ya, Nanti kita tunggu di bulan-bulan berikutnya, kalau berdasarkan rapat yang kami lakukan secara intens di tingkat provinsi dengan BPS, dengan Bulog dan sebagainya, kita melihat bahwa kalau berdasarkan target kita masih optimis di akhir tahun itu kita bisa dijaga di target masih terkontrol lah persen ya, di plus 1%. Jadi itu sesuai dengan target nasional. Itu dengan berbagai upaya ya. Banyak nanti kami jelaskan di sini juga apa sih yang menjadi pemicu ya setiap bulan. Ya, ini selalu menjadi pertanyaan kan. Ya, siapa tahu kan masyarakat juga ketika tahu ini jadi ikutan juga untuk. Betul. Ini kan kaitannya dengan kebiasaan kita mengkonsumsi. Iya. Yang pertama adalah harga bawang merah. Ya, ini sebetulnya bukan hanya di Gorontalo nih. Gorontalo. Saya sebetulnya suka juga makan bawang merah. Tapi bukan bawang merah yang berarti bijiannya itu saya makan. Gitu tapi dia berada di berbagai makanan yang lain, campuran nasi goreng atau bakso dan lain-lain. Itu menjadi menarik gitu ya. Di sambal dan sebagainya. Ini kenapa? Karena kaitannya dengan minimnya angkutan distribusi yang masuk ke Gorontalo selama masa libur. Tapi kita juga membaca di media adanya bencana alam yang melanda di Jawa sebagai sumber atau produsen pemasok bawang merah, itu menyebabkan adanya gangguan panen bawang merah. Itu terkendala distribusi ke dua Jawanya termasuk Gorontalo juga itu menjadi kendala seperti itu ya. Nah kemudian juga tentu kebutuhan masyarakat yang meningkat selama HBKN Idul Fitri kemarin. Itu yang menyebabkan antara permintaan dengan supply ini kan ada jomplang, itu yang menyebabkan kenaikan harga. Yang kedua adalah harga tomat ini karena berkurangnya pasokan dari daerah lain karena kita bukan produsen tomat. Nah, antara lain misalnya dari Kota Mobagu, dari Parigi Mutong dan sebagainya. Ini kaitannya dengan siklus tanam dan panen. Ini sebetulnya hal yang sangat masuk akal ya. Kalau misalnya masa tanamnya bergeser karena musim misalnya gitu kan, otomatis masa panennya juga bergeser. Atau misalnya siklus. Jadi artinya namanya panen itu tidak bisa kita atur dipercepat ya. Tapi memang ada teknologi dan kita juga kemarin di salah satu rakor inflasi pernah merekomendasikan itu, yaitu mengatur masa tanam. Jadi setiap saat kita bisa panen, misalnya untuk cabai rawit itu diatur masa tanamnya, upayakan jadi setiap berkala itu kita bisa panen. Begitu juga untuk padi dan sebagainya. Jadi bisa diatur pergerakan harga. Jadi adanya erupsi Gunung Ruang juga di Sulawesi Utara itu juga mempengaruhi pasokan tomat ya dari Sulawesi Utara ke Kota Mobagu ke Gorontalo karena kan ada kendala tidak bisa masuk karena debu dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah tarif angkutan udara. Ini sebetulnya lazim di berbagai daerah ya. Semua daerah. Kaitannya dengan kan ada batas atas, ada pusla dan sebagainya. Sehingga itu yang menyebabkan setiap bulan di mana ada HBKN itu cenderung harga naik. Nah, kemudian yang terakhir ini kaitannya dengan harga cumi-cumi dan emas ya. Emas ini kalau kita lihat di media tuh dari waktu ke waktu naik terus nih. Ya, termasuk juga harga cumi-cumi karena permintaan masyarakat ya. Nah, menarik nih ikannya ikan cumi-cumi ini. Suka cumi-cumi ya? Cumi suka makan aja dia. Kalau saya suka cumi tapi mesti dia dalam bentuk tepung yang betul-betul crispy. Tidak mau yang garing gitu. Iya. Kalau di sini namanya suntung gitu. Oke, berarti memang setiap kejadian alam atau apapun gagal panen dan sebagainya itu berpengaruh, efeknya itu sampai ke inflasi ini Pak ya? Ya, musim ya. Kaitannya dengan El Nino misalnya, adanya kekeringan atau La Nina, itu berarti kan musim curah hujan tinggi. Itu penyebab juga.
Kemudian bencana alam kaitannya Ya, dengan erupsi kalau kemarin. banjir, erupsi Banjir, ya. yang menyebabkan nanti mengganggu distribusi. Proses distribusi kan bisa dilakukan karena kondisi keamanan. Oke, Begitu juga banjir, ada beberapa lahan bawang merah atau Kerendam lahan air, padi sehingga terendam air, panen. otomatis juga itu membawa dampak terhadap optimalisasi proses produksi. Oh, Kemudian yang ketiga, hal lainnya kaitannya dengan permintaan yang meningkat. Itu biasanya menjelang HBKN tadi itu. Iya, iya, iya. Ya, atau mungkin kalau bukan HBKN di tempat lain karena ada perayaan yang sifatnya skala lokal, tetapi Tapi itu masif, semua gede. masyarakat yang berada itu pada pulang kampung. Nah, itu menyebabkan itu juga. Karena benar, ada benar. tradisi lokal seperti itu. Iya, iya, iya. Oke. Iya. Nah, ini menarik nih. Nah, itu kan berarti hal-hal yang apa namanya? Yang menyebabkan itu inflasi itu terjadi, sehingga sobat rupiah, teman-teman OU dan UTI Gorontalo juga bisa aware nih bahwa sebenarnya bukan hanya tugasnya apa namanya? BI, bukannya hanya tugas juga dari pemerintah yang menjaga inflasi, tapi Iya. kita semua dari bagaimana panen tersebut juga bisa Ada kita satu atur. lagi sebetulnya, tapi bukan Oke. faktor internal, yaitu eksternal. Apa itu? Yaitu adanya geopolitik ya, kaitannya dengan Oke. peperangan, ketegangan, Iya, iya, misalnya iya. antar Rusia dengan Rusia dan Ukraina kemarin Otomatis ada ngefek juga. mungkin produk tertentu, misalnya gandum yang bisa Oh, diimpor iya, dari benar-benar. Ukraina Dari misalnya, Ukraina. kan itu terhambat, tidak bisa dipasarkan ke dunia. Termasuk oke. kalau kita ingin itu, nah termasuk juga misalnya kalau dia tempe kita misalnya, Iya. kan, bersyukur di sini ada Ada ini kedelai sendiri, tanam, kedelai. misalnya Tekuwato itu di sana ada Iya, tanam benar, kedelai benar. gitu ya. Nah kalau kita ketergantungan terhadap Dengan gandum, yang sumber-sumber yang sifatnya impor, sementara negara di sana itu terganggu. Contoh kemarin India sempat memberlakukan yang namanya kebijakan untuk membatasi Benar, ekspor benar, ke negara lain karena mereka menggunakan dalam negeri. Oke. Nah otomatis kita sudah punya perencanaan nih, misalnya untuk beras. Waduh, Gagal tiba-tiba kita tidak bisa mengimpor kepada India. Cari lagi negara lain, Vietnam atau Thailand atau mana misalnya. Ternyata Sehingga distribusi ketika, juga? iya betul, ketika suatu negara memperlakukan kebijakan yang sifatnya membatasi barang ekspor mereka, otomatis itu menjadi warning bagi kita untuk Bagi negara yang itu, ya. mungkin ada sebagian yang tergantung Dengan bahan-bahan kebutuhannya tersebut. kepada itu untuk supaya mencari alternatif lain, termasuk untuk bawang putih, Iya, termasuk iya, hal iya, lainnya iya, dan iya, sebagainya seperti itu. Oke. Iya. Nah, ini menarik Pak. Nah, kalau misalnya ini soal masih kita ngobrol masih soal inflasi ya, teman-teman. Jadi kita ngobrol santai gitu ya, teman-teman bisa paham juga gitu ya. Karena inflasi ini kan kalau memang di bangku kuliah ini ngantuk pasti tidur nih Pak. Tapi kita di siniar ini beda. Iya, Apalagi narasumbernya langsung dari pakarnya. Ada satu lagi nih yang menarik. Ini Gimana, Pak? saya ceritakan mengenai cabai rawit. Oke, Saya ini nah, Gorontalo nih apa lagi ini nih, orang cabai Jawa rawit? Barat, orang Oke, Sunda. iya. Tapi saya senang pedas gitu ya. Oh, Cabai oke, rawit. Gitu ya. cocok di Begitu saya ke Gorontalo, Pak. Gorontalo itu cabai rawitnya luar biasa enak dan pedas gitu ya. Iya, benar. Pedasnya tuh pedas dalam arti nyata ya. Iya. Nah, nyata ya, bukan pedas istilah gitu. Iya, iya, benar-benar. Gitu kan. Jadi saya pikir, waduh ini masyarakat kayaknya senang cabai rawit. Di mana-mana saya temuin apapun pakai rica Pakai gitu rica, ya. iya, iya. Makan pisang goreng pakai rica. Pakai rica, gitu. iya. Seperti itu. Nah yang menarik adalah bahwa kita itu sebetulnya banyak beberapa di antaranya tumbuh rica. Oke. Dan kita juga ada rica yang memang disukai. Bukan hanya Ya. masyarakat Gorontalo, tapi masyarakat di luar daerah. Contoh Sulawesi Utara, Maluku Utara. Jadi Betul. ketika kita butuh itu, misalnya kondisi masyarakat butuh, nah tetapi sebagian lari ke Sulawesi Utara, lari ke Maluku Utara, misalnya gitu kan, otomatis kebutuhan di sini kan jadi kurang. Benar. Itu bisa menyebabkan inflasi juga. Oke, bukan Iya. hanya apa namanya komoditi yang apa Didatangkan namanya? dari luar, tapi ketika Oke. kita sebagai Produsen. produsen, kita punya kebun rica dan sebagainya, Ya, dan produksi kita disukai oleh masyarakat lain, itu juga bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi atau minimal mengurangi dampaknya. Benar. Ya itu sudah dilakukan sebetulnya sejak tahun sebelumnya. Yang namanya adalah Germas Batari. Tanaman rica sendiri misalnya gitu kan. Ini supaya oke. masyarakat juga ikut menanam. Ya, Masyarakat ada ya. lahan sedikit. Betul, lahan sedikit tanam atau melalui anak-anak sekolah Oh, atau benar. melalui instansi-instansi yang memiliki lahan luas tanami dengan Ya, rica. tanam Sehingga rica. nanti tidak harus ke pasar untuk mencari Oh, rica, tinggal tapi mereka tinggal memetik. Iya, Kami juga memetik. tahun lalu sudah beberapa kali bekerja sama, kami Oke. berikan bibit rica untuk Ditanam ditanam, di rumah-rumah. kemudian silahkan dipetik sendiri gitu kan. Nah, kami juga bekerja sama dengan klaster, kami punya binaan untuk dijadikan iya. namanya tanaman organik ya. Jadi rica bisa hanya Oke. tumbuh di lahan yang terbuka seperti itu, Benar. tapi juga bisa secara hidroponik. Secara Itu hidroponik, ya seperti ya. jadi dan di beberapa kota kabupaten juga mereka punya istilah sendiri. Di samping Germas Batari misalnya kota ada
matahari misalnya. Oke. Mari tanami halaman dengan rica. Dengan rica, misalnya, oh. seperti itu. Jadi kalau misalnya pas di pasaran lagi langka, kami sudah punya rica. Ya udah metik sendiri. sendiri. Iya, Itu iya, salah iya. satu upaya supaya ketika kita langka karena rica kita memang disukai dan dibeli oleh masyarakat di Gorontalo, kita masih punya persediaan yang cukup. Oke, nah ini keren-keren. Nah itu kan berarti yang sampai saat ini sudah dilakukan oleh pihak BI dan juga bekerja sama dengan pemerintah. Ya. Nah ke depannya Pak, Ya. ini kan kita tidak tahu, apalagi nih di depan nih bulan depan ini ada Idul Adha nih. Betul. Ya kan, nah, pasti ya di Gorontalo khususnya itu pasti sama juga nih, kebutuhan bakalan meningkat dan sebagainya. Nah itu bagaimana Pak ininya? Ada beberapa upaya strategi yang dilakukan dan dipersiapkan ya oleh pemerintah daerah bersama-sama kami namanya di tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota kabupaten. Kami juga secara berkala melaksanakan yang namanya high level meeting dengan Pak Gubernur, dengan Pak Bupati Wali Kota, dan dengan instansi vertikal terkait dengan Bulog, kemudian juga dengan Pertamina memastikan pasokan cukup, kemudian dengan Dinas Perhubungan memastikan bahwa transportasi lancar dan sebagainya. Kemudian juga dengan tim Satgas Pangan memastikan memang pangan juga tidak ada gangguan ya, tidak ada katakanlah penimbunan dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa strategi misalnya dari aspek keterjangkauan harga, apa yang dilakukan yaitu GPM. Nah, GPM jadi gelar pangan murah. Nah, ini biasanya sudah ada anggarannya. Disubsidi oleh pemerintah ke ini disubsidi itu ada yang kepada konsumen, kepada masyarakat. Jadi masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang relatif murah. Dengan harga yang terjangkau. Biasanya adalah beras, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, telur, minyak goreng dan gula. Sama seperti kira-kira OPM juga sama. Jadi operasi pasar murah kira-kira hampir mirip seperti itu. Dan itu sudah dilakukan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota kabupaten. Dan nanti tinggal tentunya nanti akan diumumkan kalau memang pas waktunya ada. Ini juga pernah dilakukan menjelang HBK Idul Fitri. Bicara mengenai Idul Adha nanti kita tunggu. Nanti biasanya sudah ada jadwalnya untuk itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan pasokan. Jadi tentunya ada beberapa daerah yang sudah mereka mengadakan kerjasama namanya kerjasama antar daerah. Misalnya Kota Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten Gorontalo Utara punya apa? Oh, punya beras. Kota Gorontalo perlu beras. Nah, kemudian dengan kerjasama antar daerah itu disuplailah misalnya. Dari situ dan dari situ ya. Tentu di situ ada yang namanya yang mengimplementasikan itu. Misalnya namanya kerjasama bisnis to bisnis namanya. Jadi ini kemudian mengambil dari sini gitu ya. Sama seperti kami juga punya bawang, punya cabai rawit, tentu di situ ada pihak lainnya yang melakukan pihak ketiga ya, karena pemerintah kan sebagai payungnya. Jadi ketersediaan pasokan itu juga. Nah, kemudian juga adalah penyaluran beras SPHP yang dilakukan oleh Bulog. Ya, yang seperti kalau kita lihat di pasar-pasar kan suka ada tuh Bulog atau mereka menyalurkan ke toko-toko retail misalnya, karena masyarakat juga kan tidak bisa menjangkau seluruhnya ke pusat pasar, tapi mereka ke toko terdekat yang ada di Alfamart, Indomaret dan sebagainya. Kemudian yang biasa dilakukan adalah melakukan sidak ke distributor. Jangan sampai nimbun misalnya ke pasar tradisional, pasar modern ya, supaya memastikan bahwa memang ini lancar didistribusikan oleh distributor. Kemudian di pasar juga begitu tersedia gitu ya. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan penyaluran bantuan pupuk organik, kemudian juga subsidi ongkos angkut yang seluruhnya memang pemerintah sudah menganggarkan. Nanti tinggal pelaksananya saja tentu diatur ya sesuai dengan kebutuhan. Berarti dari hulu sampai hilir ini memang sudah di ini, Pak. Kemudian yang penting lagi adalah memastikan jalur distribusi ini jangan sampai jangan ada hambatan. Ini yang paling penting ya. Jembatan misalnya, kemudian memastikan juga transportasinya terjangkau dan sebagainya. Karena kadang-kala kan harga itu terbentuk akibat ongkos operasinya mahal. Iya, benar. Tiba-tiba ongkos operasional gede naik misalnya seperti itu. Karena kenaikan BBM misalnya gitu. Itu salah satu pemicu juga. Benar. Untuk Pertamina dipastikan bahwa tersedia stok untuk kebutuhan solar dan sebagainya. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi yang efektif. Nah, bagaimana nanti pemerintah daerah bersama dengan Bank Indonesia, misalnya dengan kepolisian, dengan biasanya Majelis Ulama Indonesia kami libatkan juga yang namanya persuasif kepada masyarakat himbauan belanja bijak. Jadi ada kebutuhan, ada keinginan. Bagaimana belanja sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Dan kemudian belanja dengan tenang. Tidak usah panik melihat tetangganya belanja. Jangan-jangan diborong nih, jangan habis misalnya gitu. Kemudian tiba-tiba yang tadinya tidak butuh ya karena takut habis ambil juga namanya nyetok gitu kan nanti ini gimana itu, jadi selalu kami sampaikan melalui iklan layanan masyarakat di media baik di
elektronik, RRI, TVRI, Benar. maupun di media massa, termasuk melalui berbagai media sosial, kami sampaikan kepada masyarakat, sama seperti waktu kita menghadapi HBK Idul Fitri, mari nanti juga menjelang Idul Adha, pastikan kebutuhan yang pokok itu adalah daging kurban, misalnya. Iya, betul. Dan pendukungnya untuk memasak minyaknya. itu, minyak segala macam, Iya. itu tentu sudah diantisipasi. Jadi mari kita nanti pada saatnya menghadapi hari Idul Adha itu dengan tenang, dengan berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan. Bukan jangan nimbun ya. Gitu. Jangan menimbun. Iya betul. Ya, itu teman-teman sobat rupiah ya. Jadi kadang gitu ya, inflasi apapun pertumbuhan ekonomi di daerah kita itu terkadang bukan karena salah pemerintah atau salah pihak terkait, tapi kadang salah kita juga karena tadi itu. Persepsi ya. Persepsi. Bagaimana gitu. Tapi saya mudah-mudahan kami udah bagus kemarin waktu yang hari Raya Ketupat juga kan berjalan smooth. Ya memang ada, tapi itu wajar ya. Wajar, tidak sampai gejolak masyarakat antri borong itu yang penting kan jangan sampai borong sesuatu yang tidak butuh tiba-tiba karena keinginan rasa panik gitu kan, panik buying kemudian memborong. Borong simpan di rumah. Tidak tahu mau dibikin apa, padahal sementara yang lain butuh gitu. Iya gitu. Keren. Nah ini Pak, mungkin bocoran deh Pak. Ya kan tadi sudah sempat disinggung nih, nanti akan ada yang dilakukan nih menjelang nanti Idul Adha. Mungkin bocoran nih Pak, kalau siapa tahu dari pihak Bank Indonesia sendiri nih, ada nggak nanti mungkin ya minggu depan atau mungkin di bulan depan yang akan dilakukan ya untuk menyambut Idul Adha ini? Yang emang sudah terjadwal nih di... Ya, yang jelas kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dalam waktu dekat kita akan mengadakan yang namanya HLM ya, High Level Meeting tingkat provinsi yang nanti insya Allah akan dipimpin oleh Pak PJ Gubernur bersama dengan kami Bank Indonesia dan juga Pak Sekda. Insya Allah juga akan dihadiri oleh seluruh kepala daerah, Bupati Wali Kota se-Provinsi Gorontalo. Sehingga nantinya di situ akan dirumuskan dan akan disepakati rekomendasi dalam menghadapi untuk Idul Adha tersebut. Nanti akan menjadi gerakan bersama. Misalnya untuk GPM, OPM. Nah, itu tentu sudah dibuat tuh susunannya. Akan dilakukan titik lokasi di mana. Nah, kemudian nanti tentu akan ada koordinasi dengan pihak distributor. Dengan pihak pasar. Pasar tradisional yang selama ini menjadi basis perhitungan untuk IHK, seperti itu kan. Kemudian yang berikutnya tentu dinas terkait. Dari kemarin juga sebetulnya sudah mulai itu. Nah, kami juga secara spasial kami sudah secara terpisah melaksanakan HLM dengan Kabupaten Gorontalo. Baru kemarin dilaksanakan. Karena memang kami sangat concern terhadap ini mengingat Kabupaten Gorontalo sebagai kota IHK yang baru jadi kami dampingi dan kami pastikan dengan Pak Bupati, ayo mari kita jaga, kawal betul nih. Karena nanti akan menentukan Provinsi Gorontalo nih. Tinggi atau enggak gitu ya, supaya nanti betul-betul kita jaga gitu ya. Itu sudah langsung rekomendasi kemarin sudah ada instruksi dari Pak Bupati kepada dinas apa yang mesti dilakukan, misalnya kegiatan operasi pasar, termasuk juga ada semacam BTT atau apa yang kaitan sudah dianggarkan, namun tinggal dilaksanakan karena sudah jelas. Nah, tinggal nanti direalisasikan. Kemudian juga tentu memanfaatkan Alsintan ya, kaitannya dengan pertanian, dengan saprotan. Kemudian ada juga anggaran dari pemerintah untuk dukungan subsidi ongkos angkut misalnya, supaya dipastikan jangan karena gara-gara ongkos angkut tinggi kemudian merasa petani saya kalau misalnya ini rugi misalnya karena tidak menutup ongkos produksi. Itu juga menjadi perhatian. Dan yang berikutnya adalah efektivitas perluasan kerjasama antar daerah. Kami sudah sampaikan juga kepada berkolaborasi bahwa kita sebetulnya sudah ada, namun ini belum cukup karena Kabupaten Gorontalo ini tentu dia punya yang ada semacam neraca pangan gitu ya. Ya kekurangannya apa? Nah, kekurangan inilah yang harus dicari. Yang pertama tentu kepada daerah terdekat dulu. Kabupaten mana yang memiliki produk secara cukup, tapi mereka punya stok, lah kerjasamakan di sini. Kalau di daerah itu ternyata tidak memungkinkan, provinsi terdekat. Biasanya terdekat itu adalah kita bicara yang dijangkau dengan darat. Antara Sulawesi Utara atau dengan Sulawesi Tengah. Benar-benar. Ya, termasuk mungkin dengan yang selama ini daerah penghasil sayuran, hortikultura dan sebagainya. Kemarin sudah langsung tuh sama Pak Bupati sudah diinstruksikan. Dia udah dikajari. Karena kita memang tidak hanya melihat secara provinsi, tapi kabupaten kota yang harus betul-betul kita juga concern memperhatikan. Karena kalau ini juga bergejolak, inflasi provinsi. Benar. Provinsi punya kewenangan juga ya, baik secara budgeting, APBD maupun secara kewenangan yang lainnya untuk bekerja sama. Tapi
untuk yang lainnya, yang kota non IHK, misalnya Powato, Bualemo, misalnya Gorontalo Utara, Bone Bolango, tentu mereka juga punya andil dari aspek produksi, misalnya. Tentu mereka siap memasok. Ya, tentu jangan sampai pula karena mereka kekurangan mengambil yang kota. Kemudian mengambil yang nah itu juga kita jaga. Jadi kalaupun kita dorong juga mereka mengadakan KAD yang non HK ini ya. Supaya nanti kebutuhan ketidakspasokan di kota ini tetap terjaga. Tidak terganggu. Gitu. Termasuk juga di Kabupaten Gorontalo ya seperti itu. Jadi kita saling kerjasama ini betul-betul kita upayakan dari mulai tingkat provinsi termasuk sampai ke kabupaten kota di Gorontalo. Keren. Jadi Sobat Rupiah, teman-teman, Nau dan Uti tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir, tidak usah panik buying menjelang ini gitu. Dan karena memang dari sisi pemerintah, khususnya juga dari Bank Indonesia, kantor perwakilan Gorontalo juga ikut serta gitu untuk mencegah ini gitu, biar tidak ada inflasi nggak naik dan sebagainya. Betul. Karena efeknya juga ke masyarakat Gorontalo. Ini kami terima kasih juga ini kan tentunya kan banyak pihak juga yang membantu di dalam rangka menjaga ini ya. Yang nomor satu terutama pemerintah yang sudah jelas ya menjadi garda terdepan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana setiap minggu kita rakor. Bang Bisa juga alhamdulillah sudah diundang setiap Senin. Kami hadir juga rakor dengan Kemendagri dan memastikan tadi itu, jadi harga-harga terjangkau. Termasuk juga kalau begitu ada misalnya, Gorontalo termasuk 10 besar tertinggi. Itu sudah mulai ada apa yang harus dilakukan dari hasil IPH. Langsung gerak cepat. Langsung gerak cepat gitu. Yang kita tunggu adalah tadi itu. Hasil akhir dari year on year-nya supaya kita bisa jaga. Makanya di sini juga ada yang namanya program penguatan ketahanan pangan strategis ya. Itu juga dibantu oleh Bulog, oleh Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Dinas Pertanian dan sebagainya. Kemudian juga kaitannya dengan tadi itu bagaimana Bulog juga sudah memainkan perannya untuk menjaga ketersediaan pasokan beras dengan menyalurkan SPHP dan sebagainya. Nah jadi ya teman-teman semua, Sobat Rupiah, menarik sekali ini obrolan kita Pak. Ini memang kalau misalnya dulu, kalau di bangku sekolah, ini pasti kita ngantuk. Cuman teman-teman, Mau dan Uti, Sobat Rupiah yang nonton, insya Allah ini bisa jadi sebuah pengetahuan, edukasi untuk teman-teman, dan menarik. Ya mungkin bisa jadi ke depan akan ada materi-materi atau mungkin konsep-konsep lain yang bisa kita bicarakan di sini Pak. Di Siniar dari Gorontalo untuk Indonesia. Mungkin itu aja Pak obrolan kita hari ini, karena takutnya nanti teman-teman juga jangan langsung di-spill semua. Masih ada episode selanjutnya. Jadi dan juga teman-teman yang nonton juga silahkan tinggalkan komentar pengen kita bahas apa soal Gorontalo khususnya yang berkaitan dengan Bank Indonesia. Dan tamu seperti apa yang bisa kita undang nanti, kita tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.